Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Grid Studio. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai soil structure interaction untuk desain tahan gempa. Topik ini merupakan lanjutan dari topik soil structure interaction yang terakhir kali ya, yang pemodelan. Nah, setelah dilakukan pemodelan, tentu suatu struktur itu perlu dilakukan kontrol. Di antaranya adalah kontrol gaya geser dasar, simpangan, pengaruh P delta, hingga kontrol ketidakberaturan. Nah, apabila semua kontrol itu sudah dilakukan, maka kita bisa mengambil nilai gaya dalam hasil analisis yang nantinya akan digunakan untuk mendesain elemen. Video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana metode dan langkah-langkah kontrol gaya geser dasar untuk struktur yang menggunakan soil structure interaction. Oke, langkah pertama adalah kita cek rasio partisipasi massa. Pastikan partisipasi massa pada suatu struktur yang ditandai dengan nilai sum UX dan sum UY mencapai 100% atau mendekati. Nah, dalam case ini, partisipasi massa yang didapatkan itu adalah 99% seperti yang dapat dilihat pada tabel ini, yang dapat dilihat pada mode ke-75. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mulai dengan kontrol periode struktur, di mana nilai periode struktur itu dibatasi oleh batas bawah yang merupakan periode fundamental pendekatan sebesar CT kali HN pangkat X dan batas atas sebesar CU kali TA. CT dan X yang digunakan untuk mencari nilai periode fundamental pendekatan merupakan nilai parameter periode pendekatan yang dapat dilihat di tabel 18 SNI 1726 2019. Sedangkan HN adalah ketinggian struktur. Lalu nilai CU yang digunakan untuk mencari nilai batas atas merupakan suatu koefisien batas atas pada periode yang dihitung sesuai dengan tabel 17 SNI 179 2019. Nah, setelah kontrol periode struktur, kita perlu kontrol gaya geser dasar pada kondisi fixed base dan juga pada struktur dengan fondasi yang dimodelkan atau soil structure interaction. Sebelum melakukan kontrol gaya geser dasar hasil pemodelan, kita harus mencari tahu nilai gaya geser dasar seismik, prosedur gaya lateral ekuivalen atau V, yang merupakan perkalian dari CS atau koefisien respons seismik dengan W atau berat struktur. CS dihitung sesuai dengan pasal 7.8.1.1 SNI 1729/2019. Setelah mengetahui nilai V, maka dilakukan kontrol gaya geser dasar struktur hasil pemodelan dengan gaya geser prosedur statik ekuivalen yang telah dihitung sebelumnya. Apabila gaya geser dasar hasil pemodelan kurang dari gaya geser dasar prosedur statik ekuivalen, maka model struktur perlu dilakukan penskalaan gaya. Dan apabila sebaliknya, maka model struktur tidak perlu dilakukan penskalaan gaya. Nah, setelah selesai melakukan kontrol gaya geser dasar seismik pada struktur fixed base atau jepit, maka dapat dilakukan kontrol pada struktur dengan pondasi yang dimodelkan atau soil structure interaction ini tadi, di mana prosedur yang digunakan untuk kontrol gaya geser dasarnya itu dapat dilihat pada ASCE 716 atau ASCE 722 yang merupakan peraturan terbaru dari ASCE standard yang mengatur minimum design loads dan associated criteria for buildings and other structures. Nah, untuk memudahkan kalian untuk kontrol gaya geser dasar pada struktur dengan mempertimbangkan soil structure interaction, kita, Grid Studio, ada format Excel-nya nih. Kalian hanya perlu mengganti nilai pada angka-angka yang berwarna merah seperti ini ya. Seperti ini bisa didapatkan dari hasil running SAP 2000 atau ITAPS dari pemodelan kalian. Begitu juga dengan ini, dan untuk nilai ini itu disesuaikan dengan sistem yang nantinya akan kalian rencanakan, entah itu menggunakan dual system, SRPMK, SRPMB, atau SRPMM. Nah, gitu. Nanti disesuaikan dengan perencanaan kalian.
Untuk nilai-nilainya bisa dilihat di SNI 1726 2019 seperti biasa. Nah, gitu aja teman-teman untuk tutorial kali ini. Untuk selanjutnya kita akan melakukan kontrol yang lain.